Oke, selamat pagi. Selamat datang di Kaminante 143. Hari ini adalah hari libur nasional, hari kesaktian Pancasila. Kemarin aku salah, aku kemarin bilang hari buruh ya. May Day kan udah kemarin, ini kan udah Juni ya. Karena sama-sama satu. Itu jadi aku mikirnya kayak sama gitu loh. But anyway, yang penting libur dan ya, ayo kita jalan pagi. Hari ini aku pengen berbicara soal topik gak semua orang jago berbicara. Wow, apa itu? Oh mas? Oh, gak tahu. Gak semua orang jago berbicara. Karena ini ada hubungannya juga dengan kemarin yang salah satu orang yang komentar di videoku kemarin. Namanya Mbak Ade Rizky, kalau nggak salah. Si Kak Ade Rizky. Jadi komentarnya cukup terharu ya, cukup bikin aku terharu karena dari awal aku bikin project Kaminante ini, itu memang aku udah niatkan bahwa video-video yang aku buat ini akan jadi semacam apa ya, companionship atau sesuatu yang bisa jadi teman gitu. Karena aku ngerasa, aku dulu pernah bikin channel apa, edukasi, tapi aku ngerasa bahwa I'm not good enough, aku nggak smart enough untuk mengedukasi. Ternyata masih apa ya, aku ngerasa gitu aja lah, kayak impostor syndrome. Kemudian kalau misalnya untuk si siapa, entertainment, aku juga sadar diri kalau misalnya aku nggak cukup menarik untuk entertainment. Jadi kan kalau misalnya dibikin konten tuh edukasi, entertainment, inspirasi, dan inspirasi juga enggak. Jadi ya dari awal aku udah bikin channel ini, project ini jadi semacam companionship. Ya, maybe dari apa yang kuucapkan bisa jadi apa ya, bisa jadi teman bagi ya, mungkin contoh kayak si Mbak Ade tadi. Dan ya, apa yang di komentar Mbak Ade kemarin juga bilang kalau dia itu punya kebiasaan self talk yang punya kebiasaan self talk yang sering dilakukan, seperti diriku kayak gini, ngomong sendiri. Halo libur kalian? Libur? Aku libur. Libur semua, oke. Kata mas. Ini foto lagi. Tapi kemarin ya. Oke. Dan nanti malam nanti sore ada kenduri di sini. Monggo. Nanti sore ada kenduri. Oke. Dan ya, sorry, agak ke distract. Jadi si Kak Ade ini dia suka self talk, tapi memang belum dikontenin. Nah, mau Pak. Jadi kayak sebagai orang yang dulu bahkan gak berani ngomong depan kamera dan gak jago ngomong, aku ngerasa gemes. Bukan gemes yang gimana ya, kayak ayo Kak, semangat, ayo bikin konten. Jadi beliau ini pengen konten tapi memang belum terlaksana, eksekusinya aja yang belum gitu ya. Tapi memang dia udah punya kayak kebiasaan untuk self talk kayak gini. Karena ya memang buat orang yang melakukan self talk kayak gini, itu bisa jadi semacam terapi. Aku ngerasa kayak gitu, kayak isi kepala itu penuh, jadi harus diluapkan kayak gini, ngomong kayak gini. Dan ya, it helps a lot. Itu menyenangkan, ngomong kayak gini tuh menyenangkan. Dan gak semua orang jago ngomong. Jadi kayak misal kayak ini mungkin video ini mungkin buat Kak Ade ya, tapi kalau kamu bisa mengambil apa, pelajaran berat banget ya. Ya makanya kalau bisa mengambil mungkin dari hal yang bisa diambil lessonnya, ya why not gitu ya. Bentar, ada mobil lewat. And oke, kita akan turun aja. Jadi kayak
mana tadi? Oh ya, self talk itu sebagai terapi. Bentar, ini mau kemana? Oh, bablas kok. Oke. Oh si yo yo. Jadi kayak si mana sampai mana tadi? Oh ya, ini self talk sebagai terapi. Sorry, agak terdistract. Ya beginilah kami nanti, karena ketemu banyak orang. Dan barusan itu adalah teman SMA aku, teman SD ku, yang ya agak shock lah. Aku lama banget gak ketemu. Mungkin karena ini long weekend, jadi dia pulang ke kampung. Agak nyeselnya tuh kenapa tadi nggak ngajak ngobrol, tapi mungkin dia keburu-buru, ya udahlah. Dan ya, self talk as therapy. Dan nggak semua orang jago ngomong. Oke, mungkin ini tadi agak jelimet ya, tapi intinya adalah kalau kamu jago ngomong, itu berbanggalah, karena nggak semua orang jago ngomong. Dan ya banyak juga orang yang kayak nyinyir, modal ngomong doang. Mari. Halo. Ya. Nggih. YouTube ada, TikTok ada, Instagram ada. Nanda Mahardika. Ada siapa? Mahardika. Siap, tak Ya. daftar ya. Biasanya pakainya apa? Seringnya? Aku pakai YouTube juga, pakai ini juga. TikTok. Heeh. Di TikTok apa sama? Sama Nanda Mahardika semua. Oke, nanti tak cari. Oh iya. Wow, banyak ya ininya. Kambil. Nanda Mahardika. Oke. Dan oh ya, ada yang ngomong kayak cuman jago ngomong doang, cuman jago jualan ludah. Tapi percayalah bahwa itu tuh hanya orang yang ngomong kayak gitu, itu tuh hanya buat nutupin insecurity-nya karena dia nggak jago ngomong. Oke? Itu harus kamu pahami bahwa ya aku pengen kamu bangga kalau kamu jago ngomong, karena dalam proses untuk bisa ngomong itu akan aku berikan sebuah kayak formulasi lah. Aku punya semacam formula kalau kita bisa ngomong itu. Hai, halo, lagi ngopo? Yoi. Nonton setiap hari. Oke, ketemu durung? TikTok ketemu? Oh iya, oke. Thank you ya. Oke, karena kalau kita biar bisa ngomong, bisa jago ngomong, bisa ngomong depan kamera lah, public speaking. Ini yang berdasarkan pengalamanku lah ya. Halo. Dulu tuh dalam berbicara itu sama kayak mesin. Apa yang kita ucapkan itu adalah output, oke? Apa yang keluar dari mulut kita itu output. Nah, bagaimana kita bisa mengucapkan apapun itu butuh sebuah input. Ya sama kayak mesin lah. Mesin itu halo. Dia malu ya. Jadi kayak dia si output itu bagaimana kita bisa keluar itu karena dari input. Makanya dulu ketika aku belum berani ngomong depan kamera, belum berani untuk ngomong, belum berani untuk bikin konten, aku tuh terlalu banyak memasukkan input di dalam kepala. Aku belajar banyak hal, tapi apa yang terjadi justru malah kayak meledak gitu loh. Karena butuh sebuah ekspresi. Nah, butuh sebuah ekspresi, tapi dalam melampiaskan ekspresinya itu, dalam mengekspresikan itu belum ada skillnya, belum ada habitnya. Jadi kayak input, kemudian ada proses mesin pemrosesan, dan kemudian output, sama kayak mesin lah. Nah, mesin pemrosesanku itu yang belum aku latih, habitnya itu belum aku latih. Jadi inputnya cuma banyak tapi hanya di kepala aja.
Nah, beruntung kalau kamu udah jago ngomong, udah suka self talk. Karena aku dulu juga, aku nggak kayak gitu sih. Aku nggak self talk. Cuman karena aku udah bikin konten aja, aku jadi sering self talk kayak gini. Nah, beruntung kalau kamu udah bisa mengekspresikan dirimu, meskipun itu self talk and so what, nggak apa-apa gitu ya. At least kamu tuh antara input, terus mesin pemrosesan, dan output itu udah sinkron. Ada orang yang nggak bisa ngomong depan kamera, nggak berani ngomong, karena memang ketika ditanya kenapa nggak berani ngomong, lah aku bingung mau ngomong apa, lah aku nggak tahu mau ngomong apa. Itu problemnya ada pada inputnya, karena mungkin dia nggak sering baca buku, dia nggak sering lihat berita, tidak mengamati gitu ya, tidak detail dalam melihat sesuatu. Karena semenjak aku jadi content creator, ini mengharuskan aku untuk baca buku lebih banyak, mengharuskan aku untuk nonton video edukasi, nonton berita lebih banyak juga, agar bisa mengaitkan itu dengan sesuatu hal yang terjadi. Jadi kan inputnya juga harus masuk banyak kan gitu ya. Dan soal kayak mesin pemrosesannya itu ya hanya tinggal hanya tinggal dilatih aja. Ya. Hanya tinggal dilatih aja gitu ya, karena habitnya. Ada juga kayak misalnya orang yang udah seperti aku dulu lah, udah sering dapat input, tapi mesin pemrosesannya itu tidak terlatih, habitnya tidak terlatih, sehingga ya akhirnya nggak bisa ngomong juga. Oke. Nah, ini dia temanku SMA. Halo. Baru pulang. Kau pribe? Ini karena ada bocil jadi nggak aku liatin kamera ya. Lagi balik lagi? Yoi. Aku sering ngevlog, sering ketemu Mbak siapa? Mbakmu? Mbak Bayuni ya. Oh. Hah? Tekan kono. Aku seringin dono malan. Ya. Saiki stand di. Ning pribe? Lanjut ya. Monggo. Oke. Ya, karena mari Mbak. Oke, karena barusan ada anak kecil jadi nggak aku liatin kamera ya. Tapi ya akhirnya aku bertemu dengan teman SD ku. Ya, tempat SD ku. Jadi ya kayak tadi mana ya? Oh ya, inilah the beauty of Caminante. Jadi bisa bertemu dengan teman lama yang ini beda RT, jadi kayak beda RT, jadi kayak memang jarang ketemu juga. Wow, rumahnya. Monggo. Wow, 14 menit. Kayak aku dulu mungkin habitnya belum terbentuk sehingga kayak monggo Pak. Aku dari masjid tadi, dari ngene Masipang muter mau sekitar kene wae. Iki sekali yo. Oh, mriki mawon lah. Oh iyalah, tuh parapet. Aku suwe banget buatan mriki. Buatan tangga. Sakit lah ya. Monggo, Pak. Ten pundi? Wow. Renang. Oke. Jadi wow, kita lewat rute baru. Ya, ini dia. Jadi kayak parapet itu adalah sebuah kayaknya lewat sini aja, lewat jalan aja. Ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi anyway, aku sekarang lebih aware ya kalau misalnya ada anak kecil yang minor banget, misal kayak balita banget itu ya. Aku berusaha untuk tidak menayangkan itu atau
Maksudnya kameranya itu aku alihkan ke arah lain itu ya. Wow, ini rumah yang satu-satunya di sini. Ya kan? Meskipun ya kadang kayak misal kayak bocil-bocil yang SD, meskipun itu termasuk minor lah ya, karena belum bisa menentukan konsennya untuk mau masuk kamera atau enggak, tapi kayak apa ya, ya kadang itu masih masuk juga kalau mereka tiba-tiba datang atau gimana gitu ya. Ya aku makin kesini makin belajar lah hal-hal kayak gitu ya. Kalau orang dewasa asal ditanya mau masuk nggak apa-apa gitu ya, dimasukin aja. Tapi kalau misalnya yang kayak anak bayi, anak kecil tuh wow, terlalu riskan banget. Wow, kita melewati hutan. Ini aku udah jarang banget juga lewat sini. Oke, kembali lagi pada topik tadi ya. Jadi tadi yang ku bilang ketika is that wow. Ini ular ya. Ada ular yang berganti kulit. Jadi ini aku menemukan ini kulit ular kan. Dan berarti di sini ada ular ya. Wow, what's that? Ini kulit ular, ganti ular. Ular apa ya sekecil ini? Dia ganti kulit ya. Oke. Wow, bentar ya, kita fokus dulu ya. Aku meskipun ini di desaku, aku jarang lihat sini. Kita menemukan bendera PDI Perjuangan. Di tengah hutan kita menemukan PDI Perjuangan. Salam hormat buat Bu Mega. Wow. Wow. Ya. Bendera PDI Perjuangan. Yang ada di tengah hutan. Siapa yang ini? Ini udah kayaknya udah bulan-bulan, bertahun-tahun ya. PDI Perjuangan di sini. Nah, kita akan mana? Ke sini atau ke sana? Kalau ke sini ke rumah siapa ini? Gak tahu. Let's go. Apakah ke rumah? Kita di belakang rumah orang. Rumah paman kah? I don't know. Kita lanjut. Bentar. Sebelum membahas ini, sebelum membahas topik, kita scan terlebih dahulu. Paman, tetanggaku mah ini ada di rumah nggak ya dia? Bentar, dia ada di rumah nggak ya? Paman, nggak ada. Oh, malah kambingnya yang bunyi. Oke, dia nggak ada di rumah. Kita lanjut berjalan. Ya, rumah joglo, masa lalu, stylenya joglo, masih asri, ya kan? Monggo. Terus, ya biasanya di sini ada anjing, tapi ada beneran. Hai doggy, hai doggy. Kuk. Wow, lihat tanaman cabai. Ya, ini cabai, tanaman cabai. Tanaman cabainya Pak Yono. Ya kan?
Oke. Jadi, kembali lagi pada topik. Sorry for the interruption. Kalau kamu sekarang udah bisa jago ngomong, banggalah bahwa nggak banyak orang yang seperti itu. Problemnya di Indonesia juga kayak ketika 99% mereka itu nggak bisa ngomong, apalagi ngomong depan kamera. Dalam konteks ngomong kayak gini lah ya, tampil. Karena ya mungkin ada yang nggak sinkron tadi. Mungkin mesinnya, habitnya itu tidak pernah dilatih. Karena aku pernah ngalamin dari orang yang bener-bener gak bisa ngomong, sampai sekarang bisa ngomong setiap hari, bisa ngomong berjam-jam, bisa ngomong di banyak platform. Itu semua hasil dari habit itu loh. Dan ya memang harus inputnya banyak juga. Input itu gak harus buku sih. Kayak mungkin kamu jadi pengamat di sosial, kamu tahu bahwa ada temanmu yang gini, sehingga kayak sehingga kamu tahu bahwa itu bisa dijadikan bahan konten. Halo MBG, kamu nggak tahu lagu nih po? MBG Mas Bali. Yo kok gua arit tuh. Ngapain bonggol? Serem banget. Tahu tas MBG? MBG? Oh. Terus ya, sampai mana tadi? Oh, input itu nggak harus selalu buku. Mungkin kamu ngamati teman-teman kamu pengamat lingkungan, kamu ngamati apapun, itu bisa jadi konten. Karena kalau misalnya itu nggak ada inputnya, ya sama kayak mesin lah. Gimana mau memproses kalau nggak ada inputnya? Gimana bisa ngeluarin output kalau nggak ada inputnya gitu ya? Sorry ini. Halo. Gimana mau punya input kalau gimana punya output kalau nggak ada inputnya? Kemudian bagaimana mesin itu bekerja kalau nggak pernah dipanasin? Ini kuncinya. Input udah oke, udah ada, katakanlah udah ada tepungnya, udah ada bumbunya, udah ada apanya gitu ya. Tapi mesinnya nggak bekerja, gimana bisa keluar jadi mie gitu? Jadi kayak mesin tuh harus dilatih terus, harus dipanasin terus. Ya itulah kuncinya, bagaimana simple sebenarnya kalau kita ngomong itu. Jadi ya mungkin buat KAD, aku tunggu kontennya. Percayalah bahwa bicara itu adalah terapi. Oke? Kita bertemu lagi di Kami Nanti 144, karena aku pikir udah cukup sekian. Dan ya, see you.